Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, di pagi Jumat yang penuh berkah, Jumat terakhir bulan Desember, Jumat depan kita akan masuk tahun baru bulan Januari 2024. Di setiap peralihan tahun kita perlu muhasabah. Bahkan orang saleh zaman dulu bukan peralihan tahun saja, peralihan bulan juga, bahkan peralihan minggu, bahkan pertukaran hari. Mereka bermuhasabah. Bila masuk Jumat, macam hari ini Jumat ya, orang dulu, ya Allah mungkin ini Jumat terakhir bagiku, maka orang dulu bekerja keras meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadatnya. Andai kata Jumat itu Jumat terakhir, begitu juga bulan, apalagi tahun ya, apalagi tahun. Baiklah, renungan kita pagi ini biasanya bersama surah Sajadah ya. Kita lihat ayat 1, 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Ayat itu berhubungan dengan la'allahum yahtadun, agar mereka diberi hidayah. Kita sewajarnya meminta, ya Allah, jadikanlah kami tergolong hambamu yang diberi hidayah. Begitu orang dulu cara membaca Al-Quran. Setiap ayat dibaca disambut dengan doa. Kok kato berjawab, kok gayung bersambut. Nah, ini kata Allah, kenapa tidak dijawab? La'allahum yahtadun. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Kalau ayat nomor 2 tadi, Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Rabbul alamin. Amanna bika ya Rabb. Kami mengimanimu ya Allah. Begitu sepatutnya menjawab ayat Quran kalau kita dengar, kalau kita baca. Jadi macam mana kita supaya bisa merespon? Mestilah belajar. Kalau tak belajar, macam mana dia mau merespon? Subhanallah. Tanzilul kitab. Kitab ini katanya. Ini kitab, Alkitab ini tanzil, diturunkan, mir rabbil alamin, dari sisi Allah yang mengatur, yang menjadikan alam ini yang membuat Qurannya. Quran ini diturunkan, diciptakan dari sisi Allah yang menjadikan alam, yang mengatur alam, Rabbul alamin. La raiba fih, jangan ragu. Jangan ragu. Apa buktinya orang tuh tidak ragu? Kalau tidak ragu itu artinya yakin. Kalau dalam awal alif lam mim begitu juga. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fihi. Hudal lil muttaqin kalau di sana. Di sini la raiba fihi mir rabbil alamin. Jangan ragu, ini kitab untuk Anda, untuk setiap orang, dari Rabbul alamin. Hebatnya Allah. Hebatnya Allah, dikasihnya kitab, diciptakannya manusia, dikasihnya pedoman hidup, the way of life, panduan pedoman hidup. Jadi kehidupan kita mesti berpedomankan Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin dalam awal Baqarah, pedoman hidup bagi ahli takwa. Subhanallah. La raiba fih, jangan ragu terhadap
kandungan isi Al-Quran. Subhanallah. Macam mana supaya tidak ragu? Mesti dibincang selalu, belajar, dikaji, diselidiki, dipelajari, diamalkan, disebarkan, diperjuangkan. Di rumah kita berarti mesti berbunyi Al-Quran. Ada ndak suami baca Quran? Ada ndak istri? Anak-anak macam mana? Macam mana pendidikan awal? Kemarin tuh ya saya pergi ke Lubuk Sekaping Jumat yang lalu, minggu lalu. Pulangnya singgah sholat maghrib, balik hari ya. Sholat subuh di Masjid Dagang Muttaqin, sholat Jumat di Talu Ambon, Lubuk Sekaping, sholat asar jamak dengan Jumatnya, sholat maghrib di Pasar Kinali, singgah di situ di Masjid Al-Falah namanya, cantik masjidnya. Kita masuk masjid sebelum azan, lah berisi sof pertama. Lah berisi sof pertama itu tanda masjid yang makmur. Ulun azan le lah lain orang dalam masjid. Alun dipanggil lah datang. Tanda masjid yang makmur, belum azan sudah ada orang di masjid. Jadi di sof pertama itu sebelah kanan ada anak kecil, tidak sampai sebesar ini anak ini. Ini kelas berapa? Kelas 5. Itu anak itu kelas 3. Nak, siapa namamu nak? Abi katanya. Namanya Abi. Abi itu kalau bahasa Arab ayahku, my father. Namamu Abi? Iya. Nama penuhnya apa? Nama lengkapnya? Dia bilang Uwais Al-Farabi. Wah, itu nama ulama besar, nama ulama tersohor. Sudah pandai baca Quran nak? Sudah juz berapa? Juz 22. Kamu kelas berapa? Kelas 3 SD. Sudah duduk di masjid di awal shaf, mengambil posisi paling pinggir, paling tepi. Siapa mengajarmu Al-Quran nak? Ayahku. Mana ayahmu? Itu ayah dengan anak ke masjid. Ayah guru Al-Quran untuk anaknya. Macam mana kita dengan anak kita, dengan istri kita, dengan cucu kita? Ayah dengan anak ke masjid. Mana ayahmu? Tuh, rupanya anak sebelah kanan, ayah sebelah kiri. Ini komunikasi ini sesudah sholat ya, sesudah sholat. Pas mau bangkit, sempat ngomong dengan anak itu. Lihat anak itu duduk macam orang berusia 60 tahun, duduk di masjid bagaikan ikan dalam air, tenang, tenteram, akhlaknya khusyuk. Mukmin dalam masjid seperti ikan dalam air, kata ulama. Orang munafik dalam masjid seperti burung dalam sangkar, nak copek keluar. Kalau boleh masuknya akhir, keluarnya awal. Tidak mau duduk sesudah sholat. Orang, kata ulama nih, kita meminjam kata ulama saja. Orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Orang munafik dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Kalau boleh jangan masuk ndaknya. Seminggu nak ke masjid tidak apa-apa. Karena dalam sangkar. Masuk masjid gelisah. Orang beriman dalam masuk masjid tenang, tenteram. Itulah alamnya. Disitulah dunianya. Disitulah surganya. Baitu Rabbi jannati. Rumah Allah adalah surgaku. Orang bilang rumahku surgaku. Tidak apa. Tidak apa. Tapi Baitu Rabbi jannati. Rumah Allah surgaku. Rumahku surgaku tidak apa. Oke. Tapi jangan rumah Allah tidak surgaku. Baitu Rabbi jannati. Rumah Allah adalah jannahku. Subhanallah. Jadi anak tadi lah juz 22 kelas 3. Siapa gurunya? Ayahnya. Itulah. La raiba fih, berarti ayahnya yakin akan Al-Quran. Perlu anak diajar Al-Quran. Subhanallah. 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 Mir Rabbil Alamin. Quran ini dapat dari Rabb
yang mengaturkan alam ini. Ya, subhanallah, subhanallah. Quran dari sisi Rabbul Alamin yang kita baca dalam salat, alhamdulillahi rabbil alamin. Tahu enggak yang dibaca itu alhamdulillahi rabbil alamin itu apa? Kalau kita lihat terjemahan, sebahagian terjemahan katanya Tuhan seluruh sekian alam. Itu terjemahannya perlu disempurnakan. Kalau Tuhan terjemahan Rabb itu perlu disempurnakan. Rabb itu maknanya lebih 10, Pak. Kalau kita buka tafsir, Rabb itu maknanya lebih 10. Makna muslih, makna murabbi, makna mudabbir, makna khalik, makna malik, makna malik, makna muslih, makna mutmim, makna qayyim, makna jabir. Satu kata Arab maknanya lebih 10. Jadi kalau kita ambil satu saja berarti perlu ditambah lagi. Nanti sampai di antara kekubuah tidak tahu maksud alhamdulillahirabbil alamin. Karena tidak belajar. Subhanallah, subhanallah. Jadi terakhir sekali dengan anak tadi, nak, mudah-mudahan engkau jadi anak jannah, nak. Wah, happy-nya dia. Happy dia anak itu. Kita sokong dia dengan doa, kita sokong dia motivasi. Subhanallah. Subhanallah, berarti baru ayat 1 saja kita bicarakan ya. Ayat 2. Tanzilul kitab. Kitab ini diturunkan mir rabbil alamin, dari Rabb seluruh alam, la raiba fih, jangan diragui. Kalau menerjemahkannya kita bisa susun dengan terjemahan sendiri. La raiba fih itu dibelakangkan tidak apa-apa. Kitab ini diturunkan dari sisi Rabbul Alamin, la raiba fih, jangan ragu terhadapnya. Macam mana tidak ragu? Belajarlah. Belajar basmalah, belajar alhamdulillah, belajar al-fatihah. Belajar bukan belajar bacaan makhraj tajwidnya saja, menyingkap makna tersirat di balik makna tersurat. Rabbul Alamin mengasihi Al-Quran. Rabbul Alamin mengasihi kita masjid. Setiap 200 meter, 300 meter, 500 meter ada masjid. Itulah kerja Rabbul Alamin. Rabbul Alamin memanggil kita ke rumahnya 5 kali. Dengar enggak? Oleh telinga hatinya. Telinga kepala mungkin rata-rata orang dengar. Telinga itu ada 2. Ada telinga luaran, telinga kepala, ada telinga hati. Kalau telinga hatinya mendengar, hatinya akan menyahut, memenuhi. Malu kalau tidak ditatangi panggilan Allah. Malu, takut, cemas. Orang dulu kalau ternyata mereka tidak datang sholat, mereka menangis. Orang dulu kalau ada jemaah yang tidak datang sholat, nanti sudah sholat, jemaah pergi ke rumahnya. Pak, di mana sholat tadi, Pak? Begitu seharusnya umat Islam. Begitu seharusnya. Orang yang lama tidak kelihatan dicari. Kok anyuy nak dipinteh, kok hilang nak dicari. Anyuy hilang dari saf, mesti dicari. Itulah kita menghimbau jemaah kita ya, supaya dekatlah dengan Rabbul Alamin, dekatlah dengan rumah Allah. Subhanallah. Di sini nanti ada kertas mau dikasihkan, tidak sempat menguraikannya semuanya. Ada himbauan ulama di sini. Kata ulama, ada 3 tugas dalam hidup ini. Ada 3 agenda pokok dalam hidup ini. Jangan lupa, ini himbauan ulama. Ulama terkenal dalam tafsir yang selalu disebut-sebut namanya tafsir Al-Imam Fakhrul Razi namanya. Mafatihul Ghaib nama tafsirnya. Di sana disebut ada 3 agenda pokok dalam hidup ini. Inilah agenda kita di tahun 2024. Pertama katanya, ya'rifa khaliqahu. Pertama, mengenal Allah. Kenapa tidak kamu suci? Tidak kenal Allah. Kenapa tidak baca Quran? Tidak kenal Allah. Kalau tahu Allah, macam generasi awal, generasi sahabat, tidak ada yang tak datang sholat.
Dan mereka membaca Quran, padahal Quran dulu belum dicetak, belum disusun. Ya ada kepingan-kepingan kertas, pelepah kurma, kulit dan lain-lain sebagainya. Cik-ciknya baca selembar ini, baca selembar ini. Sekarang sudah tersusun, sudah ada terjemahnya, sudah ada warna-warninya, sudah banyak hiasannya. Subhanallah. Kewajiban pertama dalam hidup ini kata ulama di sini, aya'rifa khaliqahu, mengenal Allah. Apa tandanya orang untuk mengenal Allah? Nah, kata Al-Imam Hasan Basri rahimahullah, man arafa rabbahu ahabbahu. Kalau orang sudah kenal Allah pasti cinta. Banyak orang awak tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Kenapa tidak sayang masjid, tidak cinta masjid? Tidak kenal yang punya masjid, Rabbul Bait, Baitullah tidak kenal, maka tidak ke masjid. Maka dikatakan ulama, agenda nomor 1 dalam hidup ini ma'rifatullah, meningkatkan ma'rifah mengenai Allah, belajar tentang Allah, tentang alam takambang jadi guru. Kita duduk di sini kalau matahari sudah ada, nampak Gunung Pasaman di sana. Waduh, enaknya duduk di Masjid Dagang Mutakin. Nampak pagi-pagi, nampak awan, nampak langit. Malam-malam nampak bintang, nampak bulan. Nampak pokok, nampak manusia, nampak tumbuh-tumbuhan. Mengenal Allah, mengenal alam yang diciptakan Allah, dan mempelajari kitabullah. Mengenal Allah, membaca sejarah-sejarah waliullah, ulama-ulama yang tersohor dalam sejarah Islam. Mengenal Allah, mempelajari kata-kata hikmah yang dikeluarkan ulama dari mulut mereka yang mencintai Allah. Maka mereka mengatakan agenda nomor 1 ma'rifatullah. Maka orang-orang tua-tua dulu, kita dari kecil selalu dengar awaluddin ma'rifatullah. Dari belum SD lagi dah didengar orang gaib bilang awaluddin ma'rifatullah. Starting, permulaan agama ini ma'rifatullah. Anak tadi diajar Allah, diajar ayahnya ma'rifatullah, mencintai rumah Allah, mencintai kitabullah. Duduk di masjid seperti ikan dalam air. Subhanallah. Kewajiban pertama ma'rifatullah. Tugas kedua mengetahui perkara yang berguna, yang tidak berguna. Kalau bahasa Arabnya di sini katanya an ya'rifa ma yadhurru wa ma yanfa'u. Kita tahu tidur awal itu berguna, bangun awal itu berguna, karena kita perlu ke masjid. Tidur akhir itu berbahaya, bangun akhir itu berbahaya, karena orang yang tidak bangun untuk sholat berjamaah. Sama-sama kita dengar dulu pidato Al-Fadil Profesor Dr. Abdul Samad hafizahullah. Sama-sama kita dengar. Kalau tidak dengar, lihatlah balik, dongalah balik tabligh akbar Abdul Samad di depan kantor bupati, di pekarangan kantor bupati. Lihatlah nanti, lihat menit yang ketiga, durasi yang ketiga. Apa katanya? Apa kata Ustaz tuh? Yang tak datang sembahyang subuh, apa katanya? Telinga kencing setan. Telinganya dikencingi setan. Satu rumah kena kencingi setan. Hari ini, besok, lusa, 7 hari seminggu, tidak ada wakil dari rumah itu untuk salat berjemaah ke rumah Allah. Subhanallah. Yang kedua agendanya mengenal yang berguna, yang tak berguna. Tidur awal itu berguna. Menata time, jam tidur itu berguna, maka aturlah tidur Anda. Dan yang ketiga katanya mengetahui perihal sesudah mati. Kita semua akan mati. Kemarin ada sahabat baik saya meninggal dunia di Brunei Darussalam, profesor bertugas di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Dulu sama-sama di sana, tapi dia lebih lama. Akhirnya usianya di sana, kemarin meninggal dunia. Mudah-mudahan jadi ahlul jannah. Masih bertugas di universitas. Rupanya di situ akhir hayatnya di sana dikuburkan. Di sana dikuburkan. Kita menunggu saat saja. Tapi kita harus tahu, kata ulama, keadaan kita sesudah mati. Kalau orang tuh mau baca Quran,
mau ke masjid, matinya akan diurus Allah. Ada jaminan dalam hadis. Ada jaminan dalam hadis, asya bi khair wa mata bi khair, ada kayaumi waladatuhu ummu. Orang yang mencintai masjidnya, ringan langkahnya ke masjid, hidup matinya akan diurus Allah. Status pecinta masjid seperti anak baru lahir. Hari-hari bersih. Insya Allah, jalannya jaga saja kebersihannya ya. Orang yang mencintai masjid setiap hari statusnya seperti anak baru lahir, bersih, tidak ada kasus lagi insya Allah. Karena langkahnya menghanyutkan dosa, tidurnya menghanyutkan dosa, duduk di masjid melayakkan waktu dapat doa malaikat. Ya Allah, ampun dosa bapak ini, ya Allah rahmati dia, ibu ini juga, terima taubatnya. 3 in 1, 3 doa malaikat. Subhanallah. Belum lagi malaikat yang meliput aktivitas sholat berjamaah, aktivitas tazkirah. Jadi 3 agenda di sini ya. Nanti akan dikasih sama jemaah. Mungkin besok lusa bisa kita huraikan 3 agenda kita di tahun 2024. Dan malam ini akan dibincangkan di Masjid Al-Mu'minin. Ada sana agenda kuliah maghrib malam ini di Masjid Al-Mu'minin, agenda khusus. Kebetulan sudah dijadwalkan begitu. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah selalu dalam majelis ilmu. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. In uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'anna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Kita bacakan Al-Fatihah untuk sahabat saya, dosen, profesor yang meninggal kemarin di negara Brunei Darussalam, namanya Profesor Madya Dr. Abdurrahman Haki, orang Banten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum.